Nusantara, sebagian besarnya perairan laut yang memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Salah satunya seperti yang ada di Laut Torosiai, Gorontalo ini. Layang-layang memang identik dengan alat permainan, tapi berbeda dengan layang-layang mau saya buat. Layang-layang ini bisa digunakan untuk menangkap ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Daun yang kita gunakan untuk layang-layang namanya daun saroko. Dan daun saroko ini sebenarnya adalah tumbuhan benalu. Jadi dia ada yang tumbuh di tanah, ada juga yang menumpang hidup di dahan-dahan pohon seperti ini. Daun saroko termasuk tumbuhan parasit yang menumpang hidup pada tumbuhan lainnya. Saroko hidup dengan menyerap makanan dari pohon inangnya. Jadi, lama-kelamaan, tanaman ini dapat menyebabkan kematian pada tumbuhan inangnya. Wow. Ini daun saroko yang kita pilih, yang sudah kering dan juga ukurannya besar atau lebar. Dan ini kita kenapa pakai saroko karena tulang daun maupun daunnya itu ringan, jadi mudah untuk nanti diterbangkan. Sebelum menuju laut, kami akan merangkai daun saroko dengan alat lainnya agar lebih mudah digunakan nanti. Ini untuk membuat layangannya juga cukup mudah. Cukup dimasukkan ke lubang, jadi tidak ada tuh pakai dipotong sebatang, dijadikan sama panjang. Enggak, ini kita cukup butuh satu daun saja, diikat dengan talinya, baru nanti di bawah dikasih umpan. Nah, jadi ini umpannya dengan harapan ikan yang mau kita tangkap nanti bakal begitu seperti ini langsung ditarik. Jadi nanti tertangkap seperti ini. Ini sudah siap, kita langsung melaut. Kami akan ke spot memancing yang jaraknya sekitar 30 menit dari lokasi pengambilan daun saroko. Semoga saja Dewi Fortuna menaungi kami dalam mencari ikan hari ini. Fungsi dari layang-layang ditambah juga menggerakkan bambu dan juga tali pancingnya ini supaya umpan ikan batunya itu tetap di permukaan. Jadi dia tetap masuk terus keluar, masuk keluar. Jadi menarik perhatian si ikan predator yang mau kita tangkap. Tidak membutuhkan waktu yang lama, umpan berhasil disambar ikan target. Ada nih ikan cendro. Kalau di sini apa namanya? Timbaloa atau ikan sori. Dan dia ini termasuk ikan perenang cepat. Bisa dilihat nih dari bentuk tubuhnya yang memanjang seperti torpedo. Jadi dia lebih mudah untuk memecah air di bawah laut ini. Terus dia juga termasuk ikan komunal, selalu bersama-sama. Ayo kita cari lagi, karena di komunal harusnya teman-temannya ada di sini juga. Ayo Pak. Ikan timbaloa alias cendro ini memang termasuk ikan pelagis atau biasa berhabitat dekat permukaan air. Makanya si mulut panjang ini sangat menyukai umpan yang kita pasang di permukaan air. Pak, boleh gantian saya coba Pak. Sekarang giliran saya yang mencoba, semoga juga dapat seperti Bapak. Lempar saja ya.
Memancing dengan teknik layang ini tidak boleh sembarangan. Saya harus tetap menjaga umpan berada di permukaan air agar potensi ikan target menyambar lebih besar lagi. Dapat di mana, Pak? Dapat lagi! Lihat giginya ini sangat panjang dan juga tajam. Jadi harus ekstra hati-hati kalau mau nangkap ikan ini. Kalau nggak salah-salah bisa kita yang tergigit, bahkan tertusuk. Ikan timbal loah ini sangat agresif. Jadi saat menariknya pun harus tetap hati-hati. Karena bisa saja si mulut panjang ini melompat ke dalam perahu dan membahayakan para pemancing. Gede banget, Pak. Wah. Waduh. Gede banget ini. Ini gede sekali. Ini mumpung masih segar, mendingan langsung kita bawa untuk diolah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Timbal loa ini akan kita masak dengan bumbu khas bajul laut, namanya bilaboe. Jadi itu semacam bumbu asam begitu Bapak ya? Pertama-tama, semua bumbu dasar akan dihaluskan terlebih dahulu. Selanjutnya, ikan akan dimasak selama kurang lebih 30 menit hingga masak. Bilaboe ini kan artinya bumbu atau kuah asam. Nah, dia ini asamnya berasal dari jeruk limau. Jadi kalau udah mulai mendidih bisa langsung kita peras ke atasnya. Selain membuat kuah ikan timbal loa ini menjadi asam, jeruk limau juga bagus untuk mengobati sakit tenggorokan dan dapat menyegarkan tubuh. Sudah matang ini Bapak. Timbal loa bilaboe so matang. Saatnya kita makan. Ayo makan. Selain nikmat, ikan timbal loa juga kaya sekali akan sumber protein, kalsium, zat besi, dan fosfor yang baik untuk tubuh sehingga sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi, mengatasi luka pada lambung, dan dapat mengatasi hipertensi. Ikan timbal loa ini bukan cuma enak, tapi sangat baik untuk kesehatan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Dari Laut Torosiae, petualangan saya lanjutkan ke hutan Nantu untuk mengamati satwa endemik bumi Wallacea. Sulawesi memiliki banyak sekali satwa endemik dan hari ini saya akan melakukan pengamatan salah satunya bersama BKSDA Resort Suaka Mahasatwa Nantu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasuki kawasan Suaka Marga Satwa Nantu, kita harus melewati sungai yang cukup lebar ini. Tapi beruntung hari ini airnya lumayan dangkal, jadi kita tidak perlu mengangkat tas kita. Tapi tetap harus hati-hati karena batu-batunya ini licin sekali. Tidak mudah ternyata untuk mengamati satwa yang keberadaannya sudah semakin langka di Sulawesi. Kami harus menyeberangi sungai dan menelusuri hutan terlebih dahulu untuk sampai di lokasi pengamatan. Nah, ini ada buah pangi, itu buah kesukaannya babi rusa dan ini sudah dimakan sama babi rusa. Berarti kemungkinan besar dia ada di sekitar sini ya Pak? Iya.
Kemangi atau banyak yang lebih mengenalnya dengan buah kluwek memang termasuk buah yang memabukkan karena mengandung asam sianida yang cukup berbahaya jika langsung dikonsumsi. Lokasinya sudah dekat, jadi biar tidak berisik. Yang dua tinggal di sini, bisa dengan Mbak yang ke dalam. Ya. Ya. Jadi karena emang babi rusa ini sangat sensitif baik sama suara maupun aroma tubuh, jadi kita cuma bisa berdua dan dua abang ini menunggu di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita sudah sampai di pengamatannya dan kita harus ekstra hati-hati dalam bergerak. Di kawasan hutan Nantu seluas kurang lebih 62.000 hektar ini memang menjadi rumah yang ideal bagi satwa endemik tersebut. Itu ada babi rusanya dengan anaknya dua, jadi yang menunjukkan babi rusa lucu banget. Jadi babi rusa dengan babi hutan itu dia warnanya lebih terang, terus bulunya sangat tipis, dan kalau yang jantan itu dia ada tanduknya atau ada curahnya, tapi kalau yang betina dia tidak ada. Babi rusa memang termasuk satwa penyendiri alias soliter. Mereka jarang sekali terlihat dalam jumlah yang banyak. Biasanya mereka memang hanya berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Hampir bisa dipastikan setiap hari akan ada babi rusa yang singgah di kubangan ini untuk mendapat asupan tambahan. Lumpur kubangan ini banyak sekali manfaat untuk babi rusa. Selain untuk menetralkan suhu tubuhnya, juga untuk menetralkan racun dari makanan yang dia makan, yaitu buah pangi, dan juga di kubangan ini menjadi sumber air mineral mereka dan juga sumber makanan lainnya seperti cacing-cacing. Saat masih kecil seperti itu, anakan babi rusa memang akan terus didampingi oleh indukannya. Dan saat berusia 8 bulan, si kecil itu sudah bisa bebas berkelana di dalam hutan. Itu umur berapa Pak? Namanya? Itu kurang lebih 3 sampai 4 3 bulan. sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan, dan biasanya dia melahirkan di bulan ke Ya biasa masa mungkinnya 5-6 bulan. 5 sampai 6 bulan, berarti sebentar lagi kan? Ya sebentar lagi. Ada bayi. Tak jarang, predator seperti biawak yang bermain di lokasi kubangan juga dapat mengagetkan babi rusa, sehingga mereka lebih memilih menghindar. Kalau datanya biasanya apa aja Pak yang dicatat? Biasa aktivitas babi rusa, terus jumlah satuannya, dan jenis umurnya gitu. Wah, ini tadi saya dan Pak Rahmat lihat banyak, cuman sayang kurang beruntung belum lihat yang jantannya ya Pak. Ya. Karena emang biasanya jantan ini kalau setelah yang betina hamil, dia langsung pergi karena dia ini binatang soliter. Saat ini berdasarkan data, jumlah babi rusa sekitar 400 ekor di hutan Nantu. Jumlah yang cukup sedikit untuk satwa khas Wallacea ini. Harapannya, perlindungan dan pelestarian satwa endemik Sulawesi ini bisa terus ditingkatkan. Semoga dengan dilakukannya perlindungan hutan tempat tinggalnya babi rusa seperti ini, status babi rusa yang sudah hampir punah bisa menjadi kembali stabil populasinya ya Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.